Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Baik, teman-teman, pada video kali ini kita akan sedikit membahas atau mempelajari bagaimana sejarah dari berdirinya Daulah Abbasiyah yang merupakan masa di mana kejayaan daripada Islam. Jadi Daulah Abbasiyah ini merupakan salah satu kekhalifan Islam terbesar yang berdiri setelah runtuhnya Daulah Umayyah. Jadi Daulah Abbasiyah ini berdiri ketika sudah runtuhnya dari Daulah Umayyah. Tentunya Daulah Umayyah ini runtuh atau kalah disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya yaitu perpecahan internal di dalam keluarga Daulah Umayyah. Kemudian yang kedua itu ada kekecewaan daripada ulama pada masa itu yang memimpin, yaitu Khalifah Marwan bin Muhammad. Ulama itu kecewa kepada Khalifah Marwan bin Muhammad karena memindahkan pusat pemerintahan, dan beliau itu terlalu sibuk mengurusi perperangan. Beliau hanya mengurusi perperangan invasi wilayah. Beliau tidak menjaga stabilitas dari khalifah atau pemerintahannya, atau tidak fokus mensejahterakan rakyatnya. Itu yang menyebabkan para ulama kecewa dengan kepemimpinan daripada Khalifah Marwan bin Muhammad. Kemudian yang ketiga juga meninggalnya Khalifah Marwan bin Muhammad ini juga salah satu penyebab dari kemunduran atau runtuhnya Daulah Umayyah. Beliau meninggal ketika terjadi pertempuran sengit antara Daulah Umayyah dengan Bani Abbasiyah di Sungai Zab. Kemudian di sana meninggallah atau gugurlah dari Marwan bin Muhammad ini. Kemudian setelah runtuhnya Daulah Umayyah, berdirilah dinasti Abbasiyah pada tahun 750 Masehi yang didirikan oleh Abu Abbas As-Saffah. Jadi dinasti Abbasiyah ini didirikan oleh Abu Abbas As-Saffah. Kemudian kenapa sih dinamakan dengan Daulah atau dinasti Abbasiyah? Karena para pendirinya itu berasal dari keturunan Abbas Abdul Muttalib, yaitu paman Nabi Muhammad SAW. Itu sih sejarah kenapa dinamakan dinasti atau Daulah Abbasiyah. Pada masa awal berdirinya, tentunya setiap daulah atau dinasti mulai menata pemerintahan baru dengan melakukan beberapa langkah penting, seperti memindahkan pusat kekuasaan dari Damaskus ke wilayah Irak, memperkuat administrasi pemerintahan, merangkul bangsa non-Arab terutama Persia dalam struktur kekuasaan, serta membangun pemerintahan yang lebih terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan budaya. Khalifah yang pertama yang memimpin Daulah Abbasiyah ini yaitu langsung dipimpin oleh pendirinya, yaitu Abu Abbas As-Saffah, dari tahun berdirinya sampai tahun 754. Kemudian setelah itu digantikan oleh Abu Ja'far Al-Mansur dari tahun 754 sampai 775. Selama berdirinya, Daulah Abbasiyah ini dipimpin oleh 37 khalifah. Jadi Daulah Abbasiyah ini lama dia berkuasa. Salah satu dari pemimpinnya seperti Harun Ar-Rasyid, Al-Ma'mun, Al-Mutawakkil, dan
yang terakhir memimpin sebelum runtuhnya daulah Abbasiyah oleh serangan bangsa Mongol itu dipimpin oleh Al-Mustahim. Kemudian kita lanjut kepada masa keemasan atau masa berkembangnya dari daulah Abbasiyah ini terjadi terutama pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid dan putranya Khalifah Al-Ma'mun. Pada masa inilah daulah Abbasiyah mencapai puncak kejayaan atau puncak ketenarannya dalam bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, kebudayaan, pemerintahan, dan peradaban Islam. Pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid, daulah Abbasiyah mencapai kemajuan besar. Ia berhasil menciptakan stabilitas politik yang kuat sehingga pemerintahan berjalan dengan aman dan teratur. Dalam bidang ekonomi, perdagangan berkembang sangat pesat karena Baghdad menjadi pusat perdagangan dunia yang menghubungkan timur dan barat. Pendapatan negara meningkat melalui perdagangan yang bagus, maka pendapatan negara menjadi lebih meningkat, baik itu dari sektor pertanian nanti dan pajak, sehingga negara mampu membangun fasilitas umum seperti jalan, jembatan, rumah sakit, serta saluran irigasi. Kemudian pada masa Khalifah Al-Ma'mun, daulah Abbasiyah ini mencapai juga puncak kejayaan. Yang pertama tadi Khalifah Harun ar-Rasyid membawa daulah Abbasiyah ini mencapai puncak kejayaan dengan perdagangan, dengan pertaniannya. Pada masa Khalifah Al-Ma'mun ini juga mencapai puncak kejayaan atau keemasannya, yaitu dalam bidang ilmu pengetahuan dan intelektual. Karena pada masa Khalifah Al-Ma'mun atau Khalifah Al-Ma'mun ini dikenal sebagai khalifah yang sangat mencintai ilmu pengetahuan dan memberi dukungan besar kepada para ilmuwan untuk melakukan sebuah riset tentang pendidikan. Salah satu keberhasilan terbesarnya adalah beliau juga mendirikan atau mengembangkan Baitul Hikmah di Baghdad sebagai pusat ilmu pengetahuan, penelitian, dan penerjemahan. Pada masa ini banyak karya dari Yunani, Persia, dan India diterjemahkan ke dalam bahasa Arab pada masa kepemimpinan dari Khalifah Al-Ma'mun. Kemudian kita lanjut pada kemunduran atau runtuhnya daulah Abbasiyah. Mulai tampak sepeninggal Khalifah Al-Mutawakkil. Jadi tampak kemunduran dari daulah Abbasiyah ini ketika sepeninggalnya daripada Khalifah Al-Mutawakkil. Karena Khalifah Al-Mutawakkil ini dikenal sebagai khalifah terakhir yang dikenal sebagai khalifah yang sangat kuat. Pada masa itu, kekuasaan khalifah mulai melemah karena pemerintahan tidak lagi berada sepenuhnya di tangan khalifah. Jadi kekuasaan khalifah itu tidak sepenuhnya memegang kendali dari pemerintahan, melainkan dipengaruhi oleh tentara Turki yang semakin dominan dalam urusan politik dan pemerintahan. Ini yang menyebabkan kelihatan melemah daulah Abbasiyah ini. Kondisi ini semakin jelas, semakin diperjelas pada masa Khalifah Al-Muntasir, ketika kekuasaan khalifah mulai kehilangan wibawa dan hanya menjadi simbol. Jadi pada masa itu, pada masa Khalifah Al-Muntasir itu, khalifah itu atau pemimpinnya itu hanya sebagai simbol bahwa dia hanya khalifah, tapi yang memegang kekuasaan, yang memegang kendali dalam pemerintahan tersebut itu ditentukan atau dipegang oleh kelompok militer. Kemudian
kemunduran Daulah Abbasiyah ini juga disebabkan oleh perbuatan kekuasaan di lingkungan istana. Jadi tadi sebelumnya kita membahas bahwa Daulah Umayyah juga runtuh karena ada perebutan kekuasaan antara internal atau keluarga dari dinasti Umayyah. Kemudian ini juga terjadi pada dinasti atau Daulah Abbasiyah. Terjadinya kemunduran atau runtuhnya itu salah satu penyebabnya juga ada perebutan kekuasaan di lingkungan istana. Kemudian selain dari faktor internal, tentunya ada faktor eksternalnya. Kemunduran Daulah Abbasiyah ini semakin parah karena munculnya serangan dari luar, terutama perang salib dan puncaknya serangan bangsa Mongol di bawah Khalukan yang menghancurkan Baghdad pada tahun 1258 Masehi. Peristiwa ini menjadi akhir dari Daulah Abbasiyah sekaligus menandai runtuhnya salah satu peradaban Islam terbesar dalam sejarah. Jadi itu adalah pembahasan tentang bagaimana berdirinya sebuah dinasti Abbasiyah, kemudian masa keemasan dari dinasti Abbasiyah itu terjadi pada masa Harun ar-Rasyid dan Khalifah Al-Ma'mun. Setelah itu masa kemundurannya, masa runtuhnya daripada peradaban Islam terbesar dalam sejarah. Dinasti Abbasiyah ini merupakan sebuah dinasti yang sangat lama dia berdiri. Bisa kita lihat sampai 37 khalifah yang telah memimpinnya. Salah satu yang terkenal atau masa keemasan dari dinasti Abbasiyah yang ini adalah seperti yang saya sebutkan tadi, adalah dia bisa mendirikan Baitul Hikmah sebagai pusat penelitian, sebagai pusat pengkajian Islam. Itu sebuah torehan yang sangat bagus. Dari dinasti Abbasiyah ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwa dulu Islam pernah berkembang pesat, dulu Islam pernah maju. Jadi kita sebagai anak bangsa yang sekarang harus terus belajar, baik itu dari sejarah, baik itu terus berkembang, terus melakukan penelitian riset tentang pendidikan, tentang sumber daya manusia, supaya kita tidak ketinggalan dengan ilmu pengetahuan yang sekarang ini. Mungkin hanya itu yang dapat kami jabarkan tentang Daulah Abbasiyah. Semoga ini bisa bermanfaat dan bisa dipahami oleh teman-teman untuk memperkaya kanazah keilmuan kita semua. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.